Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangge. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama. Dalam ibadah ini, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 menyatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Jemaat Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tatamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah, makasih, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu.
Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Anak domba yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba yang menebus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang menyatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab
Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah kami, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada ibadah Minggu pagi ini, kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang diberitakan di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kami mohon ya Tuhan, kiranya membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar pemberitaan firman Tuhan ini senantiasa umat-Mu diberikan hikmat dan kuasa-Mu untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan,
Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Jarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupannya berusaha dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan berusaha di dalam kehidupannya untuk diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ingin hidupnya diberkati Tuhan dan diselamatkan Allah. Demikian juga harapan kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat, baik di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini sampai hidup kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita imani bahwa hanya Yesus Kristuslah sumber kehidupan, sumber keselamatan kita, dan juga sumber berkat. Apakah itu berkat kesehatan, berkat kepandaian, kecerdasan, dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena itu, dasar dan pokok keselamatan dan apa yang kita miliki, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam nyanyian Jarah Salomo di dalam judul perikop bacaan kita melalui kitab Mazmur 127 ini, yaitu berkat Tuhan
pangkal selamat. Tetapi untuk memiliki berkat Tuhan ini dan diberkati Tuhan serta keselamatan yang berasal dari Tuhan, pasti perlu ada ketekunan iman. Tentunya melalui ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah itulah yang menuntun setiap orang itu memperoleh berkat, memperoleh keselamatan, dan memperoleh hikmat untuk melakukan kehidupan ini. Percaya kepada kuasa Allah yang menciptakan dan menghidupkan, serta yang memberi kehidupan. Hidup selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Itu penting. Hidup takut akan Tuhan, itu juga penting. Agar apa yang kita kerjakan atau kita usahakan, itu semua tidaklah sia-sia. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kalau kita memperhatikan dan mengulang kembali pembacaan firman Tuhan ini melalui nyanyian ziarah Salomo yang mengarahkan tentang hikmat, yaitu dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, mengawal kota, bahkan dikatakan bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, maka sia-sialah semuanya yang dikerjakan dan yang diusahakan jika Tuhan tidak dilibatkan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena itu dasar atau pokok setiap orang beriman yaitu harus memiliki hikmat Tuhan dan berusaha diberkati oleh Tuhan. Semuanya itu dapat diperoleh yaitu terlebih dahulu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Tuhan kalau kita membaca di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan memberkatinya kepada orang-orang yang dicintainya. Demikian juga, jika kita ingin diberkati Tuhan, tentu kita juga harus memberkati orang lain. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling mengasihi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita tahu bersama bahwa misi gereja untuk melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian juga perlu topangan doa dan kebersamaan kita.
Gereja sangat membutuhkan jemaatnya untuk membantu agar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian terlaksana dengan baik, serta dengan harapan setiap kebutuhan-kebutuhan gereja itu dapat tercukupi. Karena bukan hanya tantangan iman yang dihadapi gereja, tetapi juga dalam melaksanakan pembangunan ekonomi gereja, atau GPIB sering sebut itu disingkat PEK, adalah bagian tantangan iman kita bersama. Kita percaya bahwa firman Tuhan dalam kitab Amsal, kita lihat di sana pasal 11 ayat 25a yang menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengarahkan kepada iman kita agar tidak khawatir. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu semuanya kepada Allah. Tentu ketika kita banyak memberi berkat, maka Tuhan akan memberi berkat rohani dan jasmani yang berlimpah. Bahkan keselamatan. Sehingga apa yang kita lakukan dan kerjakan demi untuk kehidupan kita dan demi kemuliaan Allah itu menjadi berkat juga bagi sesama dan untuk membangun pelayanan dan kesaksian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, tuntunan hikmat yang disampaikan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dalam bacaan kita ini mengarahkan kepada kita bahwa anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah berkat Tuhan. Adalah pemberian Tuhan yang merupakan suatu warisan. Sehingga dalam ayat 3 itu dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Pengharapan kita bahwa kebahagiaan anak-anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan yang telah membuat penuh tabung panahnya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Anak-anak yang siap membantu. Anak-anak yang siap melindungi orang tuanya di dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama. Dan disitulah Tuhan menghadirkan hikmat Allah di dalam dan di tengah-tengah kehidupan umatnya, di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu, dalam membentuk dan membangun kehidupan rumah tangga, harus dibutuhkan hikmat Tuhan. Memiliki takut akan Tuhan. Dan anak-anak selalu diisi dengan ketekunan dan ketaatan kepada didikan firman Tuhan. Agar apa? Agar mereka terus dibina. Terus dibimbing, terus diperlengkapi, serta menambahkan
nilai-nilai rohani sebagai dasar etika agar iman mereka teguh dan tidak mudah tergoyahkan. Memiliki sopan santun, memiliki kerendahan hati, menghormati serta mengasihi orang tuanya. Sebab pada dasarnya didikan firman Tuhan itu juga untuk membentuk karakter dan perilaku anak-anak yang berbudi pekerti yang baik. Karena anak-anak yang berbudi pekerti yang baik adalah anak-anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang hidup dalam keyakinan bahwa semua yang baik adalah berkat dan karunia yang sumbernya dari Allah itu sendiri. Demikian juga bahwa anak-anak yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak-anak yang dipersiapkan menjadi pewaris dan pelaksana misi Allah di masa depan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan dasar firman Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini, tentu kita bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu untuk dilakukan dan ditaati di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai orang tua di dalam keluarga kita, dan juga sebagai anak-anak yang dikaruniakan oleh Allah sebagai generasi penerus. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan peran dan fungsi kita sebagai gereja yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang kasih karunia Tuhan. Hidup di tengah-tengah masyarakat serta keluarga kita masing-masing. Harapan kita dengan hikmat Tuhan terus peduli untuk membantu, untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus dan membangun iman anak-anak kita yang adalah masa depan gereja, masa depan keluarga. Dia akan bertumbuh di dalam iman. Dia hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan percaya bahwa berkat Tuhan itu menyelamatkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita pahami bahwa berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dan terus memberkati kehidupan kita. Karena melalui berkat Tuhan itulah, melalui hikmat Tuhan itu, kita memperoleh keselamatan. Dan karena itu juga dikatakan di dalam judul bacaan kita, berkat Tuhan, pangkal selamat, yang diberitakan di dalam ibadah minggu pagi ini.
Dan apa yang kita usahakan dan apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, serta jika kita menghadirkan Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan di dalamnya, sekalipun menghadapi berbagai tantangan hidup, kita percaya pasti diberkati Tuhan dan tidak sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di sana menyatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kehidupan kita sebagai umat Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan, dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa kita imani dan dapat kita miliki. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan berkat, selalu memberkati dan menyertai kita di dalam firman-Nya. Amin. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami imani di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber hikmat. Kami naikkan puji dan syukur, kami sampaikan saat ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami bersyukur melalui firman-Mu, diingatkan bahwa berkat Tuhan pangkal selamat. Kami mohon kiranya melalui hikmat-Mu, kami selalu dituntun dan diberi kuasa Roh Kudus untuk melakukan setiap pekerjaan dan usaha kami agar semuanya tidak sia-sia. Dan kami percaya dengan firman-Mu, ketika kami tekuni dan taati, serta giat selalu dalam pekerjaan Tuhan yang kami lakukan, maka dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Dan mampukan juga kami ya Tuhan, sebagai orang tua, untuk menghadirkan dan mengandalkan hikmat Tuhan. Agar ketika kami mendidik anak-anak, kami dimampukan melakukan dengan baik. Semua ini adalah untuk melakukan peran dan fungsi kami sebagai orang tua. Agar masa depan anak-anak kami diberkati Tuhan. Dan anak-anak kami selalu memiliki hikmat Tuhan. Bertumbuh di dalam iman dan memiliki budi pekerti yang baik, serta menjadi berkat bagi gereja dan sesama, menjadi berkat dalam membangun rumah tangga bersama, hidup saling mengasihi. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon dalam doa ini, kiranya memberkati gereja Tuhan dalam melakukan fungsi dan tugas kami, serta tanggung jawab kami untuk melakukan misi Kristus di dunia ini. Baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat-Mu untuk melakukan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, dengan hikmat dan kuasa-Mu. Sekalipun dalam kondisi sekarang ini, umat-Mu mengalami pergumulan dan tantangan hidup, baik masalah ekonomi, pergumulan rumah tangga, dan tantangan dari COVID-19. Kami tetap menyerahkan itu semua kepada kuasa Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan kami umat-Mu. Serta tidak khawatir apa yang kami butuhkan, karena kami percaya Tuhan yang empunya berkat senantiasa mencurahkan berkat-berkat bagi kami yang percaya dan melakukan firman-Mu. Serta berkatilah pemerintah negara dan bangsa kami yang terus bergumul, berusaha di dalam situasi dan kondisi dari COVID-19 ini yang dialami, agar dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan dengan harapan, negara dan bangsa kami hidup dalam damai sejahtera dan bebas dari tantangan COVID-19. Bapa di sorga, dalam doa ini berkati jemaat Tuhan GPIB Marturia Lojanan dalam pergumulan hidup dan memohon pengharapan
belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing di dalam ibadah minggu ini. Tuhan hadir dalam memberi berkat dan kuasa Roh Kudus membimbing kami, memberi kesehatan. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam minggu ini ada yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memelihara dan memberi kesehatan dengan ketambahan usia yang mereka alami dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga doa kami dalam ibadah ini. Mendoakan jemaat yang mengalami sakit. Baik mereka yang ada di rumah masing-masing dan dirawat di rumah sakit. Khususnya kami doakan jemaat yang sakit dan juga mengalami pemulihan dari Tuhan, yaitu Bapak Helvi Sinaga, anak Gilbert Sinaga, Ibu Puryani, Ibu Hidayati Ningsih, dan juga bagi jemaat yang sakit, walaupun tidak kami sebut namanya satu persatu, tetapi Tuhan melihat dan mengetahui dari kejauhan sorgawi. Jemaat yang sakit, yang selalu memohon pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan kami percaya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan dan pemulihan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati. Inilah permohonan doa yang kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab dan mengabulkan doa-doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalas ganti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat Ibadah Minggu 20 September 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan 27 September 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayanan ibadah minggu tanggal 27 September 2020, pelayan firman Pendeta Maksi Royke Mangke, P1 P3 Panatua Leksi Wawiling, P4 P6 Diaken Ivon Latue. Yang keempat, jadwal pelayanan ibadah rumah tangga 23 September 2020, pelayan firman Penatua Leksi Wawiling, Liturgos Diaken Ivon Latue. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda 25 September 2020, pelayan firman akan diinformasikan kembali. Liturgos Saudara Anugrah Sinaga, pengiring lagu Saudari Angel Siregar. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi Saudara Stani. Warta keuangan dapat disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pada hari ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh.
sesat, pegang tanganku. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan